Kinestetik pada hukum acara perdata. Penanganan sita. Sita adalah tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat atau harta sengketa secara paksa berada dalam penjagaan yang dilakukan secara resmi berdasarkan perintah pengadilan atau hakim. Berikut adalah contoh kasus dalam penanganan sita. Kasus posisi. Pada perkara harta bersama, terdapat permohonan sita dan dikabulkan oleh pengadilan agama. Juru sita sudah melakukan sita dan segala prosedurnya. Kemudian hasil pemeriksaan pokok perkara, penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. Putusan pengadilan agama. Oleh karena pokok perkara tidak terbukti, amar putusan pengadilan agama berbunyi, menolak gugatan penggugat seluruhnya. Putusan pengadilan tinggi agama. Penggugat tidak terima putusan pengadilan agama, lalu mengajukan banding. Hakim banding pengadilan tinggi agama menjatuhkan putusan yang amarnya, menguatkan putusan pengadilan agama. Pertanyaannya, bagaimana pendapat saudara terhadap kasus tersebut, dan bagaimana proses harusnya berjalan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, berikut ini adalah beberapa jawaban yang bisa dibuat sebagai acuan. Pertama, apabila sudah dilakukan sita dan ternyata pokok perkara ditolak atau diempau, pengadilan agama harus menambahkan amar berupa menyatakan sita yang diletakkan tersebut tidak sah dan tidak mengikat, memerintahkan panitera juru sita untuk mengangkat sita tersebut. Kedua, apabila pengadilan agama lupa atau hakimnya tidak paham, jika terdapat hal sita namun tidak dicantumkan pengangkatan dalam amar pengadilan agama, maka pengadilan tinggi agama dalam amarnya harus memperbaiki dengan mencantumkan amar tindakan tersebut. Ketiga, apabila pengadilan tinggi agama lupa atau majelisnya kurang paham, apabila putusan yang dijatuhkan tersebut berkekuatan hukum tetap, maka tergugat dapat mengajukan permohonan pengangkatan sita. Keempat, dalam perkara permohonan pengangkatan sita, majelis yang ditunjuk akan menyidangkan dan menjatuhkan putusan berupa sita yang diletakkan tersebut tidak sah dan tidak mengikat, memerintahkan panitera juru sita untuk mengangkat sita tersebut. Kelima, pelaksanaan pengangkatan sita wajib dilakukan oleh panitera atau juru sita dengan proses seperti datang ke lapangan letak objek untuk mengangkat sita atas objek tersebut, membuat berita acara pengangkatan sita, kemudian disampaikan kepada pejabat yang berwenang. Selanjutnya, kita akan membahas terkait pihak tergugat. Sebelum pembahasan, berikut adalah contoh kasus terkait pihak tergugat. Pada kasus posisi pertama, jika tergugat hanya satu orang, di dalam persidangan pertama, penggugat hadir dan tergugat tidak hadir. Oleh pengadilan agama, langsung diperiksa dengan membacakan gugatan dan seterusnya sampai putus. Pada kasus posisi kedua, jika tergugat terdiri lebih dari satu orang, di dalam persidangan pertama, penggugat dan tergugat satu hadir, sedangkan tergugat lainnya tidak hadir. Kemudian, pengadilan agama memeriksa perkara tersebut dengan melanjutkan pada tahap pembacaan gugatan sampai dengan tahap pembuktian dan diputus dengan verdict. Sikap pengadilan tinggi agama. Ketika penggugat mengajukan banding atas putusan pengadilan agama, dan setelah memeriksa perkara, hakim pengadilan tinggi agama menguatkan putusan pengadilan agama tersebut. Pertanyaannya, bagaimana pendapat saudara terhadap sistem pemeriksaan perkara dalam kasus posisi tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, berikut ini adalah beberapa jawaban yang bisa dibuat sebagai acuan. Mengatasi hal tergugat untuk satu orang. Apabila dalam persidangan pertama, penggugat dan tergugat hadir, maka pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan dengan upaya penasihatan, mediasi, dan seterusnya. Jika pada sidang pertama penggugat hadir, sedangkan tergugat tidak hadir, maka majelis hakim dapat memilih alternatif pilihan sebagai berikut. Sidang ditunda untuk memanggil tergugat kembali. Sidang dilanjutkan dengan membaca gugatan, akan tetapi disarankan ditunda terlebih dahulu, dan bila tergugat dipanggil dua kali tidak hadir, pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan. Mengatasi hal tergugat untuk lebih dari satu orang. Dalam hal tergugat lebih dari satu, dan hanya satu yang hadir, maka perkara tersebut harus ditunda untuk memanggil pihak tergugat yang tidak hadir. Dalam hal semua pihak,
penggugat dan seluruh tergugat hadir pada sidang pertama, maka pemeriksaan dapat dilanjutkan sebagaimana mestinya. Apabila dalam persidangan yang kedua, penggugat hadir, tergugat 1 hadir, sedangkan tergugat 2, 3, 4 tidak hadir, dan sebaliknya, maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan yang sifatnya kontradiktor. Upaya hukum bagi pihak yang hadir maupun yang tidak hadir. Jika ada keberatan atas putusan yang telah dijatuhkan, bisa mengajukan banding. Selanjutnya, kita akan membahas terkait sumpah supletoin. Sebelum pembahasan, berikut adalah contoh kasus terkait sumpah supletoin. Kasus posisi. Pada perkara waris, penggugat hanya mengajukan bukti seorang saksi, sedangkan tergugat mengajukan bukti saksi yang pengetahuannya diperoleh dari orang lain dan fotokopi akta autentik yang tidak ditunjukkan aslinya. Sikap majelis. Dalam perkara tersebut, majelis hakim memerintahkan penggugat untuk melakukan sumpah supletoin. Putusan. Pengadilan Agama menjatuhkan putusan yang pada pokoknya mengabulkan gugatan waris penggugat dalam upaya banding yang diajukan oleh tergugat. Kemudian Pengadilan Tinggi Agama menguatkan putusan Pengadilan Agama tersebut. Pertanyaannya, bagaimana pendapat saudara terhadap tata cara penerapan sumpah supletoin dalam kasus tersebut? Jika menurut saudara kurang tepat, bagaimana tata cara yang tepat dalam penerapan bukti sumpah supletoin? Kepada siapa hakim memerintahkan sumpah dalam kasus tersebut? Penerapan sumpah supletoin. Pertama, sumpah supletoin diatur dalam pasal berikut. Kedua, diperintahkan oleh hakim secara ex officio kepada salah satu pihak. Ketiga, harus ada bukti permulaan yang iddat cukup dan sudah tidak ada bukti lain. Keempat, apabila yang diperintahkan sumpah telah bersumpah, maka pihak tersebut akan dimenangkan. Kelima, apabila pihak yang diperintahkan sumpah menolak, maka pihak tersebut akan dikalahkan. Keenam, pihak yang diperintahkan oleh hakim untuk bersumpah tidak boleh mengembalikan kepada pihak lawan. Ketujuh, dengan adanya sumpah, maka perkara menjadi selesai. Kedelapan, kekuatan pembuktiannya harus mengikat, sempurna dan menentukan. Kesembilan, apabila pihak lawan berpendapat bahwa sumpah tersebut palsu, maka dapat membuktikan melalui perkara pidana sumpah palsu. Kesepuluh, putusan pidana tentang sumpah palsu dapat dipakai untuk mengajukan upaya peninjauan kembali. Selanjutnya, kita akan membahas sumpah decisoire. Sebelum pembahasan, berikut adalah contoh terkait sumpah decisoire. Kasus posisi. Dalam kasus waris, penggugat mendalilkan objek sengketa adalah harta waris orang tua milik penggugat dan tergugat yang belum dibagi warisnya. Kemudian, tergugat membantahnya dan menyatakan objek adalah harta miliknya. Setelah selesai jawab-menjawab, tergugat memohon kepada majelis hakim agar penggugat diberi kesempatan bersumpah bahwa objek adalah milik orang tuanya. Permohonan tergugat tersebut dikabulkan oleh majelis hakim. Kemudian majelis hakim melanjutkan pemeriksaan dengan tahap pembuktian dan seterusnya sampai selesai. Putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Majelis Hakim Pengadilan Agama menjatuhkan putusan, mengabulkan gugatan penggugat dan pada tingkat banding. Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama menguatkan putusan Pengadilan Agama. Pertanyaannya, bagaimana pandangan saudara terhadap praktik pemeriksaan perkara pada kasus posisi tersebut? Jika salah, bagaimana proses yang tepat menurut saudara? Penerapan sumpah decisoire. Pertama, sumpah decisoire diatur dalam pasal berikut. Kedua, sumpah tersebut diminta oleh salah satu pihak pada pihak lain. Ketiga, pihak yang diminta sumpah ada dua pilihan. Opsi 1, bila ia bersumpah maka yang bersangkutan menang. Opsi 2, pihak yang diminta dapat menolak sumpah dan mengembalikan sumpah tersebut kepada pihak lawan. Apabila pihak yang menerima pengembalian tidak mau disumpah, maka ia akan dikalahkan. Tapi, jika pihak yang menerima mau bersumpah, maka ia dimenangkan. Keempat, sumpah decisoire dapat dilakukan apabila tidak ada bukti sama sekali, baik dari pihak penggugat maupun tergugat. Kelima, sumpah decisoire bersifat litis decisoire, yaitu mengakhiri proses pemeriksaan. Sumpah decisoire berdaya bukti mengikat, sempurna dan menentukan. Keenam,
Jika tidak ada bukti lawan dalam perkara akuo pada pihak yang melakukan sumpah pemutus, maka pemeriksaan perkara tersebut dinyatakan selesai dan diputus berdasarkan bukti sumpah tersebut. Ketujuh, apabila sumpah decisoire tersebut dianggap palsu oleh pihak lawan, maka hanya dapat dibatalkan melalui putusan pidana tentang sumpah palsu. Kedelapan, putusan pidana tentang sumpah palsu dapat dipakai dalam mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Tata cara sumpah decisoire. Dasar sumpah decisoire diatur dalam pasal berikut ini. Inisiatif. Sumpah dilakukan atas permintaan salah satu pihak. Sebutan pihak yang meminta sumpah disebut deferent, sedangkan yang bersumpah disebut delat. Syarat dapat diperintahkan jika tidak ada bukti sama sekali. Lafal sumpah disusun oleh deferent itu sendiri. Materi, hal yang dimintakan sumpah berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang disuruh sumpah. Pengembalian, pihak yang disuruh sumpah relaat dapat mengembalikan sumpah kepada deferent. Relaat, apabila relaat bersumpah, maka ia akan dimenangkan. Apabila relaat menolak bersumpah dan tidak mengembalikan kepada deferent, maka ia dikalahkan. Apabila relaat tidak bersumpah, tetapi mengembalikan sumpah, maka jika deferent bersumpah, maka ia menang. Jika menolak maka dikalahkan. Sifat, sumpah decisoire menyelesaikan perkara litis decisoire. Kekuatan bukti, sumpah decisoire mempunyai kekuatan mengikat, sempurna dan menentukan. Pihak lawan tidak boleh membuktikan sumpah itu palsu, tanpa mengurangi tuntutan pidana sumpah palsu. Selanjutnya, kita akan membahas terkait gugatan rekonvensi. Sebelum pembahasan, berikut adalah contoh kasus terkait gugatan rekonvensi. Kasus posisi. Perkara cerai gugat. Tergugat dalam jawabannya keberatan dengan cerai. Dalam pembuktian, penggugat dapat membuktikan rumah tangganya sudah tidak harmonis. Karenanya pengadilan agama mengabulkan gugatan cerai penggugat. Tergugat melakukan upaya hukum dalam memorinya selain menyampaikan masalah perceraian, juga mengajukan gugatan rekonvensi tentang harta bersama. Setelah melalui proses pemeriksaan tambahan oleh pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Agama mengabulkan gugatan rekonvensi tersebut. Pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama. Pengadilan Tinggi Agama merupakan pengadilan judeks fakih, sehingga gugatan rekonvensi dapat diajukan di tingkat banding. Untuk memenuhi asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Pertanyaannya, bagaimana pendapat saudara terhadap sistem pemeriksaan perkara pada kasus posisi tersebut? Penjelasan gugatan rekonvensi. Pertama, gugatan rekonvensi adalah gugatan yang diajukan oleh tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya. Kedua, dasar hukum gugatan rekonvensi ada pada pasal berikut. Ketiga, pasal 244 RV, gugatan rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat kepada penggugat dalam suatu proses pemeriksaan perkara yang sedang berjalan. Keempat, ketentuan pengajuan gugatan rekonvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama tergugat atas gugatan penggugat. Dapat diajukan selama dalam proses jawab-menjawab, karena pasal 132B tidak dengan tegas mengharuskan diajukan bersama dengan jawaban pertama. Rekonvensi tidak dapat diajukan di tingkat banding atau kasasi. Kelima, beberapa larangan dalam mengajukan rekonvensi. Tidak boleh mengajukan rekonvensi kepada pribadi, sedang orang tersebut digugat dalam konvensi berdasarkan suatu kualitas. Larangan mengajukan di luar yuridiksi pengadilan yang memeriksa perkara konvensi. Tidak boleh mengajukan gugatan rekonvensi terhadap eksekusi. Contoh dalam hal tidak ada eksepsi, maka susunan amar putusannya adalah dalam konvensi, kemudian dalam rekonvensi, kemudian dalam konvensi, dan rekonvensi. Sedangkan, apabila ada eksepsi, maka susunan amarnya didahului dengan dalam konvensi, yang di dalamnya berisi dalam eksepsi dan dalam pokok perkara. Kemudian disusul dengan amar dalam rekonvensi, dan dalam konvensi, dan rekonvensi. Selanjutnya, kita akan membahas terkait perlawanan eksekusi. Sebelum pembahasan, berikut adalah contoh kasus terkait perlawanan eksekusi. Kasus 1. Parti verzet diajukan dengan alasan objek adalah hak milik pelawan. Oleh pengadilan agama ditolak, dan dalam tingkat banding putusan pengadilan agama dibatalkan.
Perlawanan dikabulkan dengan pertimbangan terbukti bahwa objek adalah milik pelawan. Kasus 2. Derden vs. diajukan dengan alasan penetapan eksekusi yang dikeluarkan oleh Ketua Salam karena luas tidak sama oleh Pengadilan Agama dikabulkan dan dalam tingkat banding dikuatkan putusan Pengadilan Agama. Kasus 3. Ketika putusan berada di Pengadilan Agama A, sedangkan objek di wilayah Pengadilan Agama B, maka eksekusi dimintakan bantuan ke Pengadilan Agama B. Kemudian, perlawanan diajukan ke Pengadilan Agama A. Oleh Pengadilan Agama A perlawanan dikabulkan. Sementara Pengadilan Agama B juga melakukan eksekusi atas objek. Pertanyaannya, bagaimana pendapat saudara terhadap kasus 1 dan kasus 2 tersebut? Penerapan perlawanan eksekusi. Pada kasus 1, party versi hanya dapat diajukan dengan alasan pelawan sudah memenuhi kewajibannya sesuai amar putusan, atau apabila terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan, misalnya, kelebihan luas objek yang disita. Pada kasus 2, Derden vs. harus diajukan oleh pihak ketiga, yang dirugikan dengan alasan bahwa objek yang akan dieksekusi adalah miliknya. Pada kasus ketiga, petunjuk pasal 273 HI, buku 2, pada asasnya perlawanan tidak menangguhkan eksekusi. Namun, eksekusi harus ditangguhkan apabila segera nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, paling tidak sampai dijatuhkannya putusan perlawanan oleh pengadilan. Terhadap putusan dalam perkara ini, permohonan banding diperkenankan. Berdasar petunjuk tersebut, maka dalam perkara akuo, pertama, koordinasi antara ketua majelis dengan ketua pengadilan sangat penting dilakukan untuk menghindari adanya dua produk putusan yang saling bertentangan atas objek yang sama. Kedua, seharusnya ketua majelis selalu melaporkan secara berkala perkembangan perkara yang ditanganinya kepada ketua pengadilan. Sebaliknya ketua pengadilan juga harus memantau perkembangan perkara akuo. Ketiga, dalam perkara tersebut, seharusnya eksekusi ditangguhkan lebih dahulu, paling tidak sampai dijatuhkan putusan perlawanan oleh pengadilan. Selanjutnya, kita akan membahas terkait eksepsi kompetensi relatif. Sebelum pembahasan, berikut adalah contoh kasus terkait eksepsi kompetensi relatif. Kasus posisi. Permohonan cerai talak mencantumkan alamat istri di wilayah Pengadilan Agama B, sedangkan permohonan diajukan ke Pengadilan Agama A. Dalam jawaban pertamanya termohon hanya menyampaikan jawaban atas pokok perkara. Namun dalam tahap pembuktian termohon sebelum mengajukan bukti juga mengajukan eksepsi kewenangan relatif. Sikap Pengadilan Agama. Pengadilan Agama menolak eksepsi termohon dan dalam pokok perkara dikabulkan karena terbukti sudah pisah selama 2 tahun. Sikap Pengadilan Tinggi Agama. Pengadilan Tinggi Agama membatalkan putusan Pengadilan Agama dan mengabulkan eksepsi termohon dengan pertimbangan sejak awal dalam permohonannya. Pemohon sudah mencantumkan alamat termohon di wilayah Pengadilan B, karena itu seharusnya perkara tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Agama B. Pengadilan Tinggi Agama menyatakan amar sebagai berikut. 1. Menyatakan banding diterima. 2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama dan mengadili sendiri seperti mengabulkan eksepsi termohon dan menyatakan Pengadilan Agama A tidak berwenang. 3. Membebankan biaya banding. Pertanyaannya, berikan pandangan saudara terhadap kasus tersebut. Penerapan eksepsi kompetensi relatif. Pertama, ketentuan 114 RV menegaskan bahwa semua eksepsi, kecuali kompetensi absolut, harus disampaikan bersama-sama pada jawaban pertama terhadap pokok perkara. Kedua, ancamannya, apabila tidak diajukan bersamaan pada jawaban pertama terhadap pokok perkara, maka hilang hak tergugat untuk mengajukan eksepsi. Ketiga, berbeda halnya dengan eksepsi kompetensi absolut yang dapat diajukan setiap saat selama proses pemeriksaan perkara berlangsung. Bahkan kompetensi absolut merupakan persoalan ketertiban umum yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun, maka dapat diajukan pada tingkat banding dan kasasi. Keempat, kompetensi relatif tidak diperbolehkan ex officio. Berbeda halnya dengan kompetensi absolut, secara ex officio hakim harus menyatakan diri tidak berwenang.